Shalom, Bapak Ibu, Saudara umat Tuhan dimanapun berada. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama untuk mendengarkan renungan yang disampaikan melalui Resort GKS Sampit. Dan hari ini renungan yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu, Saudara umat Tuhan dimanapun berada, baiklah kita boleh mempersiapkan hati, pikiran, dan pendengaran kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, saya akan membacakan bagi kita sekalian bagian dari Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai 17. Saya akan membaca pada ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikian salah satu bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Dan tema firman Tuhan hari ini bagi kita, sembahlah Allah yang hidup dan berkuasa. Saudaraku, menyembah berhala adalah kekejian yang sangat tidak disukai oleh Allah. Dan menyembah berhala merupakan larangan bagi umat yang telah menjadi pengikut Kristus. Karena itu Allah tidak mau saudara dan saya, kita sebagai umatnya, menyembah apapun selain Allah. Dan dalam 10 perintah pada ayat 1 dan pada perintah 1 dan 2 jelas dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam 10 perintah juga sudah sangat jelas bagi kita bahwa ada larangan untuk kita tidak menyembah kepada Allah lain di luar Tuhan Allah kita. Nah, dalam perenungan kita bersama pada hari ini, Yesaya menggambarkan bahwa setiap penyembah dan pembuat patung adalah kesia-siaan. Tukang-tukang yang membuat Allah-Allah itu adalah manusia belaka. Mereka lemah dan tidak berdaya. Dan sebesar apapun tenaga, sebesar apapun pengorbanan dan keahlian yang mereka miliki, ketika mereka membuat suatu patung untuk sesembahan, mereka tidak akan bisa membuat sesuatu yang maha kuasa. Dan patung-patung itu juga tidak dapat menyediakan sesuatu atau melindungi mereka yang menyembah patung itu dengan segala penghormatan yang sudah mereka berikan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah dikatakan oleh Nabi Yesaya ini ketika ia mengatakan tentang hal kesia-siaan, maka bukankah suatu kebodohan bila berharap pada kuasa dan kebaikan dari Allah-Allah yang manusia buat sendiri? Bukankah suatu kebodohan dan kesia-siaan jika kemudian manusia menukar Allah dengan berhala? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu firman Tuhan kepada kita pada hari ini, hal yang pertama untuk mengingatkan kita bahwa mari kita kembali bahwa menyembah Allah yang hidup itu adalah pilihan yang tepat. Menyembah berhala dikatakan merupakan sebuah kebodohan.
Sebab perbedaan berhala dengan Allah itu sangat jelas. Berhala merupakan buatan tangan manusia, sedangkan Allah adalah pencipta manusia, bahkan pencipta alam semesta ini. Berhala merupakan benda mati yang tidak memiliki kehidupan. Sedangkan Allah adalah Allah yang hidup, dan Allah adalah sumber kehidupan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh firman Tuhan ini kita diingatkan, memang pada kenyataannya berhala masih merupakan ancaman bagi kerohanian kehidupan orang percaya, walaupun yang dimaksudkan berhala pada masa kini mungkin tidak lagi berbentuk patung-patung, tetapi dapat dikatakan berhala-berhala modern. Penyembahan berhala modern lebih kepada hal-hal yang membuat kita secara tidak sadar memfokuskan tujuan, tindakan ke suatu hal yang bersifat duniawi, dan tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Hal-hal yang terjadi, hal-hal duniawi ini dapat mengalihkan pandangan, waktu, kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengabaikan keberadaan Allah dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, hal-hal duniawi seperti uang, jabatan, kekuasaan, harta benda, hobi, kesenangan, bahkan HP atau gadget adalah hal-hal berhala-berhala kekinian yang bisa membuat kita melupakan banyak hal. Membuat kita lupa waktu, membuat kita mengabaikan keluarga, membuat kita tidak peduli dengan sesama, membuat kita melupakan Tuhan dan menyediakan waktu kita kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Karena kita mengutamakan, memfokuskan seluruh tindakan hidup kita hanya kepada hal-hal duniawi. Dan tanpa kita sadari, ini menjadi berhala dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, intinya bahwa penyembahan berhala masa kini, penyembahan berhala-berhala modern membuat manusia lebih tergantung kepada benda, kepada sesuatu dibandingkan kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tetap harus waspada. Banyak hal duniawi ini yang bisa secara nyata namun tidak sadar membawa kita kepada penyembahan berhala masa kini atau berhala-berhala modern yang membuat kita jauh dari Tuhan dan kemahakuasaannya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua untuk kita dapat memeriksa hidup kita. Apakah tujuan, fokus, dan prioritas hidup kita saat ini tetap kepada Tuhan ataukah sudah teralihkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi sehingga kita melupakan Tuhan Allah kita yang hidup dan berkuasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami hidup dalam pengertian, dalam kebijaksanaan, dalam tuntunan firman-Mu, sehingga kami tetap
menjadikan Tuhan sebagai prioritas, sebagai yang utama dalam hidup kami. Jangan biarkan karena kepentingan diri kami, karena hal-hal duniawi ini dapat mengalihkan pandangan, mengalihkan waktu, mengalihkan apa yang menjadi tujuan dari hidup kami dan membuat kami dapat jauh daripada Tuhan. Biarlah kami tetap dapat hidup mengandalkan Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami secara baik dan tetap mengandalkan bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa, dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan keberadaan Tuhan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan akan terus menuntun dan menyertai hidup kami tiap-tiap hari. Amin.